pada saat kita pelatihan, kita mulai dari nol. Artinya, ya mungkin beberapa teman sudah jago-jago ya soal ini, tapi kita mulai dari nol supaya kosongkan gelasmu agar penuh ilmu yang kau dapat, ya. Nanti kita bisa berdiskusi kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, oke, ya. Jadi sebenarnya kita sudah masuk ke era yang sangat berbeda, ya, dan Indonesia ini juga mengikuti ini ya, industrinya sudah 4.0, sementara society-nya sudah 5.0. Ya, kita sudah lewat masyarakat informasi, ya, dan sekarang sudah masuk super smart society. Ya, jadi ini sangat luar biasa ya. Indonesia juga termasuk yang terkena dampaknya. Nah, kenapa penting kita membuat konten? Karena di Indonesia jumlah pengguna medsos di Indonesia itu kira-kira 139 juta orang. Luar biasa banget ya, banyak banget. Terus kemudian dari 139 juta ini, hampir 50% warga Indonesia pakai medsos. Dan satu hari rata-rata memakai medsos itu 3-5 jam. Dan secara umum nyaris 20% waktu warga Indonesia dipaku medsos. Jadi kalau 24 jam, seperlimanya. Berarti kan peluang untuk kita bisa dibaca atau dilihat oleh orang yang menggunakan medsos sangat luar biasa. Nah, yang paling sering dilakukan media sosial yang paling sering digunakan Indonesia adalah WhatsApp 90%. Kemudian Instagram, baru Facebook, TikTok, Telegram, dan Twitter ya. Ya, Facebook Messenger ya, tapi masih tinggi WhatsApp dan Instagram. Nah, lalu apa tuh sosial media marketing sebenarnya? Ah, ini ya. Kekuatan kita adalah konten sebenarnya. Jadi kalau kita bisa membuat konten yang bagus, tentunya pemasaran kita. Oh sorry teman-teman, ini terlihat nggak? Terlihat nggak teman-teman? Halo? Terlihat. Terlihat, Pak, Videonya terlihat. videonya bergerak nggak? Videonya bergerak nggak? Iya, bergerak, Pak. Oke, makasih. Soalnya kadang-kadang jaringan ini saya termasuk ini ya. Ini alis saya terlihat nggak? Kumis saya terlihat nggak? Lihat ya Mbak ya. Ini Terlihat, Pak. virtual ya. Iya. Sebenarnya nggak ada kumisnya, cuman saya supaya meyakinkan aja saya pakai kumisnya. Ini virtual semua. Dunia sekarang udah dunia virtual ya. Oke, ya. Jadi kita mengenal dulu ya. Ada tiga konten, jenis konten di dunia pemasaran kita. Yang pertama organik. Organik tuh konten yang mengenai brand kita yang dihasilkan sendiri. Kemudian berbayar kalau kita pakai iklan. Terus eksternal. Eksternal tuh konten yang dihasilkan oleh orang lain. Yang testimoni ke kita. Oh ini, oh kontennya bagus nih. Nah dia upload, di share. Nah itu disebut eksternal. Yang perlu kita kuatkan tuh sebenarnya paduan dari ketiganya. Ya. Halo. Halo Bu Esther. Bu Esther. Oke, ya. Nggak apa-apa. Ya, jadi kalau organik itu kita bisa menghasilkan misalnya foto, video, komen, podcast, live streaming. Sedangkan berbayar tuh ada ads ya, Facebook ad, IG ad, TikTok ad, ya, buzzer, ya. Terus eksternal itu ada testimoni, review, repost, ya, macam-macam. Nah, lalu ini, nah teman-teman, halo teman-teman, halo, Halo. ya ini saya mau tanya nih, Mas Dion, Mas Iya, Dion, ya halo. ini Iya, kira-kira yang organik yang mana nih dari 3 video ini? yang 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 tengah, Pak. Yang tengah. Yang tengah, iya mantap, iya ya. Kalau yang tengah itu bikinan sendiri,
Kalau yang eksternal itu ada testimoni sebelah kanan. Sedangkan yang ini kita iklan nih kelihatan sebelah kiri ya. Jadi kita bisa Iya. bedain ya antara yang organik, iklan dan gini. Nah, jadi kita membahas yang organik aja ya, yang berbayar kan nggak perlu lah, karena kita nggak ngurusin iklannya ya, organik aja. Terus, jadi konten apa sih yang harus saya buat misalnya? Ya. Nah, konten apa yang perlu dibuat adalah konten yang disukai algoritma, sorry, atau konten yang dikonsumsi oleh netizen. Selain itu, nah sekarang kita ini versi lama ya. Kalau algoritma versi lama ada yang follow, netizen follow, kemudian konten diunggah terlihat oleh semua follower dulu ya. Sekarang beda. Sekarang nih versi baru ya, konten mendapat engagement, konten akan terlihat oleh sebagian followers dan konten akan direkomendasikan ke netizen lain. Nah ini model versi baru. Jadi bisa aja kita followersnya nggak banyak, tapi konten kita bisa viral karena seperti itu ya. Kemudian kalau yang lama follower hanya akan menampilkan konten yang di follow. Sekarang semuanya bisa. Semua orang bisa menyukai konten kita. Ini algoritma versi baru. Nah, lalu apa konten yang disukai algoritma? Aduh salah terus ngomongnya. Konten yang relevan bagi netizen. Nah, jadi kalau banyak yang lihat, banyak yang suka, banyak yang share, bookmark, ya, kemudian di ini, maka akan semakin relevan. Akhirnya konten kita bisa viral. Ya, jadi apa sih yang perlu kita lihat? Yang pertama, views-nya. Banyak ditonton dan lama ditonton. Nah, ini supaya kita viral ya. Kemudian banyak di like, di komen, banyak bookmark, bermanfaat bagi netizen. Kemudian di share. Nah, inilah yang membuat sebuah konten menjadi viral. Ini contoh ya, contoh. Ada beberapa, misalnya ini ya, ada cerita ini ya, ini cerita gua lulusan ITB yang nggak kerja, startup gini-gini. Tapi, nah ini dia bisa muncul di yang punya ketertarikan serupa. Nah, ini kalau udah masuk sini berarti dibaca algoritma nanti ini yang bisa menjadi viral. Oke ya. Jadi formula sukses konten medsos pertama ada interaksi, like, share, komen, klik, kemudian durasi, views, duration, bookmark. Nah, gitu ya. Itu supaya sukses. Nah, cara membuat konten yang disukai oleh algoritma kita bisa pertama dengan memberikan kesan informatif dan bermanfaat. Skill apa yang perlu dipelajari? Copywriting, menulis headline, desain, visual design. Yang kedua, buat mereka betah dan memperhatikan konten Anda dengan sesama. Ya, ini yang perlu. Ini ya video editing. Nanti setelah kita tahu, nah apa yang kita perlukan skill itu ya. Nah, yang ketiga, pastikan konten informatif dan bermanfaat agar memancing netizen bookmark dan share. Apa yang perlu dipelajari tadi sama? Copywriting, storytelling, visual design, video editing, public speaking. Boleh teman-teman nih kecepatan atau enggak nih? Aman ya? Halo? Mantap. Aman ya? Oke. Aman, Pak. Kalau ada ini Aman, langsung Pak. kayak bertanya boleh. Ya, kemudian nah, jenis-jenis konten yang menarik di sosial media ya. Yang pertama, 30% orang Indonesia suka dengan konten yang emosional. Bikin sedih, bikin simpatik, bikin marah, bikin terkejut. Contohnya, rekomendasi make up sambil cerita pengalaman sedih. Nah, kan dia pakai make up ini tapi dia cerita dia habis di ghosting atau habis jadi love bombing gitu ya. Diputusin tanpa status kayak gitu-gitu ya. Itu di anak-anak muda ini karena mayoritas adalah netizen yang kita ini adalah generasi Z, mereka suka dengan yang ini. Kemudian 25%
suka dengan konten fakta yang bikin mereka lebih jelas. Ya, ini banyak juga yang suka ya. Kemudian sekitar 20% itu suka yang lucu-lucu, konyol, dan menghibur. Ya, jadi ini contohnya ya videonya. Oke. Terus 10% suka dengan konten opini, cerita subjektif, dan pengalaman pribadi. Ini ya. Nah, yang paling asik itu kalau semuanya taruh masuk gitu ya. Udah lucu, bikin lebih cerdas, ada opini, dan mengejutkan. Ini contoh gresik1.com ini luar biasa. Ya, ini dia Lemonade ternyata berhasil mengalahkan Aqua. Keren tuh ya. Ya, itu contoh. Nah, tadi ya orang Indonesia kalau halo, halo, Bu Endah, anaknya bangun tuh. Duh, oke. Ya, kemudian apa sih yang disukai oleh orang Indonesia? Yang pertama adalah 60% orang Indonesia konten video. Ya, ya all konten ya. Konten video lebih mudah dikonsumsi dan dicerna sehingga lebih mudah mendapatkan perhatian netizen. Walaupun media yang lain juga bisa ya. Tapi gambar tuh cuma 7%, teks apalagi 3%. Nah, sekarang kita bicara tentang apa sih yang bisa kita dapatkan dari AI ya. Siapa yang belum pernah buka chat GPT? Halo teman-teman. Halo. Halo. Kalau ini ada 6. Belum pernah Pak, belum pernah. Belum pernah ya. Ada 6, nanti kita praktekin ya, tapi ini saya masih konsep dulu ya. Ada beberapa tools yang bagus untuk content creation, misalnya ChatGPT. Untuk copywriting, bikin naskah iklan, kita pakai copy.ai. Menciptakan video, sintesa, ini macam-macam ya. Banyak banget ya. Terus kita cari ide juga bisa dari mana-mana ya. Dia bisa dari Google. Jadi kita supaya kontennya bagus, kita harus cari ide juga sih dari situ. Nah, ini beberapa saya dapatkan dari Pinterest ya. Pinterest itu coba ketik aja konten kreator. Nah, dia banyak banget infografis yang menarik ya. Ini Canva. Canva juga termasuk CapCut ya. Siapa yang punya CapCut video? Kalau kita mau cari gambar yang Banyak yang punya Pak. ya, kalau kita mau cari gambar yang free, itu cari Freepik ya. Ya, cuma juga Mix Kit itu stock video dan ini semuanya bisa dari AI. Luar biasa ya, AI itu bagus banget ya. Nah, eh, kalau mau lebih cepat ya, kita pertama bikin ada 2 ya jenis di IG, contohnya IG ya. IG itu ada mikro dan makro. Mikro itu kalau antara sekitar 15 detik. Kalau lebih dari 15 detik itu makro. Nah, kalau mikro apa aja sih? Dia cuman supaya orang tahu nih, oh ini ada, saya beberapa lihat, oh ini loh AI yang membantu untuk bikin naskah misalnya. Cuman kira-kira 10 detik gitu ya. Misalnya quick tips ya, lucu-lucuan, Instagram Stories itu termasuk mikro. Sedangkan makro itu misalnya Instagram Live, tutorial, ya, tanya jawab itu ini menurut Michael ya, ini di Pinterest ya. Nah kalau untuk editingnya macam-macam ya, ada yang pakai insert, pakai LR untuk gambar ya, terus VN, banyak banget sekarang ya, dan versi gratis kan juga lumayan. Nah, jadi konten seperti apa yang harus saya buat? Nah, gitu ya. Nah, kita mulai masuk ke ini. Kita harus memanfaatkan AI ya. Nah, contoh ChatGPT ya. Nah, tadi ya, kita kan sesuai dengan algoritma.
Ya, oke. Dalam penentuan ini misalnya gini. Siapa yang pernah buka Remaker AI? Halo, teman-teman? Ada yang pernah? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah, Oke, Pak. nanti kita coba ya. Jadi itu, misalnya sebelah bawah nih ya, itu gambar Wonder Woman kan. Terus kita mau ubah wajahnya menjadi wajah. Halo? Halo? Di belakang tuh dia. Halo, Pak Surya. Oke, tadi bocor suaranya ya. Ini tadi ya. Jadi kalau kita mau mengubah gambar, misalnya katakanlah Wonder Woman di sebelah kiri ya, terus kita mau mengubah wajahnya seperti wajah kita nih, ya tinggal kita pakai Remaker AI, nanti ada petunjuknya. Foto yang kita mau ubah, kemudian foto kita tinggal cepet banget ya, jadilah sebelah kanan ya. Itu namanya Remaker AI. Ini juga nih, ini siapa yang kenal nih? Ada yang kenal nggak? Ini siapa? Ada yang kenal nggak? Ini Pak Walid ya, Walid dari Trace. Itu dia wajahnya tadinya bukan itu, saya ubah seperti wajahnya dia ya. Itu menggunakan Remaker AI ya. Pak Walid nih luar biasa nih ya, sudah bisa membuat Trace itu menjadi luar biasa bagus ya. Oke, kemudian, nah kekuatan kita pada saat kita membuat AI adalah kemampuan membuat prompt engineering-nya. Bagaimana membuat prompt-nya. Bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris. Contohnya ya, sebelah kiri itu pakai Bing AI ya. Bing AI, nanti tulis aja. Beautiful Indonesian woman with a sign, gini. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Nanti hasilnya di atas tuh, keren kan? Ya mohon maaf, masih bulan puasa nih. Oke, ini juga ya. Kalau mau kita lihat toleransi beragama di Denpasar, kita seperti itu jadi asik ya. Oke. Nah, kalau misalnya writing, kita juga bisa menggunakan prompt writing di ChatGPT ya. Misalnya, tulislah cerita tentang konsep waktu. Nah, dia akan bikinin. Nanti kita praktekin deh. Sekarang kita masih konsep aja dulu. Ini ya. Jadi silakan kalau buka Bing AI, terus kemudian ada kotak di putih itu ya. Tenang dulu, saya. Aduh, bocor lagi nih. Ya. Teman-teman, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar. Iya, soalnya banyak yang bocor nih. Saya takutnya suara saya nggak terdengar lagi. Ya. Jadi di kotak, kalau kita buka Bing AI, di kotak itu silakan tulis aja apa yang ada. Nanti hasilnya lihat aja, akan gabung dan buat. Ya, oke. Sorry. Ya, jadi kekuatan prompt engineering itu ya. Prompt ini adalah proses memberikan masukan atau instruksi kepada model bahasa untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Ya, jadi ini bisa apalagi pakai ChatGPT 4 ya, luar biasa. Ini juga pakai ini ada DALL-E 2. Misalnya gini, di bawah ya, karikatur wajah dokter perempuan yang cantik dan ramah di ruang tunggu rumah sakit, tersenyum sambil mengangkat jempol. Charming 4K. Nah, hasilnya kayak gitu. Ya. Luar biasa ini DALL-E dan Bing AI ini ya. Terus seperti ini ya, pakai bahasa Inggris juga bisa nanti keluarnya seperti itu. Lucu-lucu gitu ya. Atau ini ya, Japanese woman wearing hijab. Dan dijelaskan dulu ya, menggunakan Canon EOS ini ya, DSLR bokeh master lens. Bright ambil. Nah, hasilnya akan seperti seolah-olah itu foto ya, tapi sebenarnya itu hasil dari ini ya. Atau gaya, kita mau pakai gaya lukisan juga bisa. Cat air misalnya. Oke. Nah, ini tadi ya. Kalau di Bing AI itu namanya Copilot ya. Nah, ini hasil-hasilnya bisa kita lihat hasilnya di sebelah kiri
Ini teman-teman, halo teman-teman. Boleh saya tanya, boleh nggak? Halo teman-teman. Halo. Boleh, boleh. Silakan. Ya, Ya, kira-kira Pak. yang Halo, Pak. sebelah kiri kata-katanya apa? Kira-kira. Kira-kira sebelah kiri. Boleh? Pak Dion? Iya, iya. Apa kira-kira kata-katanya sebelah kiri? Ini saya yang bikin Eh, pakai Bing Eye saya. itu gambar anak sedang tertidur, Pak. Jadi seorang anak tertidur di dalam nampan beralaskan daun pisang yang besar. Di sekitarnya, sekelilingnya ada buah-buahan. Nah, keluarlah kayak gitu, sebuah foto realistik berkualitas tinggi. Nah, sini kayak gitu. Atau yang sebelah kanan, sesosok perempuan cantik seperti Wonder Woman sedang menaiki skuter di tengah jalan yang ramai. Nah, keluar muncul kayak gitu, ya. Sebenarnya asik. Nanti kita praktekin ini juga ya. Superhero wanita sedang menanam padi gara-gara beras mahal. Beras susah dicari di mana-mana gara-gara bansos kemarin ya. Oke, ini contohnya ya. Oke, ini contoh yang menarik ya. Atau ini ya. Eh kita mau bangunin sahur, 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 santri, sahur. Nah, gini ya, pakai 5D Disney style ya. Nah, ini contoh lagi. Eh kalau kita ketik suasana habis tsunami, suasana habis tsunami di ini ya. Tapi saya tambahin banyak ikan berserakan. Nah, hasilnya kayak gini. Ada ikannya tuh. Wah, pelukan di atas nih saking seremnya ya, sampai rumahnya hancur, motornya di atas, dia pelukan, tapi banyak ikan di situ. Jadi kita tambahinnya, mungkin ikan, mungkin buaya, mungkin silakan. Itu kekuatan dari teks kita akan ngikutin, ya. Atau gini ya. Oke, ini ya. Di eh, dapur tradisional ada orang Indonesia sedang masak. Intricate detail itu artinya sangat detail. Jadi nanti hasilnya itu semua peralatan dapurnya akan muncul. Ya, oke, ini ya contohnya luar biasa kan. Oh, baiklah. Oke, ini juga ya. eh Coba nanti kita coba ini juga ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini Kang tadi ya, Kang Walid nih. Kang Walid nih saya jadiin contoh dari I'm Trace ini tinggal wajahnya diubah menjadi Kang Walid ya tadi aslinya seorang penjual jamu di pinggir jalan yang keren gitu ya. Keluarnya ini ya. Ini juga ya. Pemilik rumah jamu. Ya, misalnya gini. Kang Walid. Keren ya. Ya. Atau ini ya. Nah, jadi kata-katanya itu bisa kita atur. Misalnya menggunakan teknik ya. Dimasukin aja. Teknik model 3D, 3, macam-macam ya. Atau gaya fotografinya. Boleh lensa prime, lensa sudut lebar, bahkan drone juga bisa tinggal ditulis aja. Semuanya nanti hasilnya beda, ya. Begitu juga kata sifat, misalnya aneh, kuno, malaikat, marah, cemas, atletis, pemenang, macam-macam ya. Hiperrealistis, mustahil, tak koheren. Semuanya bisa kita masukin di dalam teks yang di prompt tadi ya. Jenis lukisan juga, apakah mau gambarnya pakai cat akrilik, airbrush, kanvas, lukisan gua, lukisan Cina, serah. Atau gaya cetak misalnya periklanan, akuantin, spanduk, barcode, macam-macam ya. Oke. Terus kemudian bisa juga gayanya seperti artis Beatrix Potter, misalnya boleh. Itu bisa dan ekspresi umum yang dapat meninggalkan hasil bisa ditambahin mahakarya. Nanti kita coba ya, kita teks ya. Nah, untuk membuat itu, setelah itu kita setelah dapat data bisa juga kita membuat kontennya.
Bapak Ibu nih sebelah kanan itu peralatan-peralatannya ya. Kalau bisa sih ada mikrofon yang bisa di ini ya, terus ada lampu, ada tadi itu ada tripod ya, supaya gambar kita jangan jadi konten kreator cuman joget-joget doang gitu maksudnya ya. Jadi kita bisa bikin video, bisa bikin teks ya. Nah, ini contohnya ya. Ini saya membuat bagaimana sih suasana kantor berita Antara, dulu saya pernah kerja di sana, di era di mana robot menjadi wartawan. Nah, keren kan gambarnya kayak gitu ya. Ini juga beberapa gambar yang dihasilkan. Kita menulisnya seorang driver Gojek 3D. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, ini beberapa features. Oke, ntar ya kita akan jelasin deh. Langsung aja. Nanti pas kita nih ya. Ini yang bisa kita lakukan. Ya, misalnya buatlah kalender konten media sosial kreatif untuk topiknya apa pada perusahaan apa. Buat skrip video 1 menit untuk kampanye iklan. Nah, tentang topiknya apa. Silakan, ini luar biasa. Bisa dipakai ya. Tulis postingan blog untuk topik, sebutin topiknya apa. Ya, kemudian buat skenario yang menarik untuk sebuah film yang dapat memikat penontonnya. Itu bisa dibuat di AI. Tulis email kepada orang-orang dengan beberapa fakta tentang topik. Dibikinin. Ya, buat 3 artikel LinkedIn untuk ya nanti dibikinin. Nanti kita coba ya, kita coba. Ya, oke. Untuk digital marketingnya misalnya berikan saya beberapa ide untuk artikel tentang topiknya misalnya pemasaran sosial media misalnya. Buat skrip berdurasi 1 menit untuk iklan tentang pelayanan rumah sakit. Misalnya. Ini luar biasa. Ini nanti silakan di copy aja ya. Ya. Kemudian ini ada pertimbangan etisnya sebenarnya ya. Dalam pemasaran media sosial itu pertama transparansi, privasi dan keamanannya, dan fairness. Ya karena kadang-kadang saya mau tanya nih, ada orang pemasaran di sini? Halo? Ada yang bekerja sebagai pemasar? Halo? Halo teman-teman. Sepertinya tidak ada. Kebanyakan dari mana nih? Herbalis. Saya dari perhotelan. Oke. Kira-kira kalau perhotelan Pak Abdul, ya. Kalau perhotelan kira-kira kalau pakai AI ada kekhawatiran nggak kalau iklannya pakai AI? Pak Abdul? Ini hal yang baru buat saya, Pak. Jadi belum belum sempat Oh, juga belum ya. untuk ya Jadi kita melihat dari teman-teman iya yang di nanti nanti marketing. nanti kita coba ya. Kita coba ya. Ini kan masih Baik. konsep ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya yang masalah yang paling kerasa itu adalah soal privasi, etik ya. Kadang-kadang terus terang nggak selamanya sempurna sih. Chat GPT itu kalau ngomongin Islam kadang-kadang kurang ini. Ada sedikit bias ya. Ngomongin Palestina coba cari deh Palestina. Itu kira-kira kenapa? Karena algoritmanya ya kebanyakan yang memiliki media sosial adalah dari kelompok yang mendukung Israel. Nah, jadi wajar aja. Itu ya masih ada ini ya, terutama soal gender, terus kemudian soal budaya ya. Jadi belum tentu jangan dianggap bahwa ChatGPT itu semuanya benar. Ya, kemudian perlindungan data pribadi itu luar biasa data pribadi dan kekayaan intelektual. Ini makanya masih jadi perdebatan. Apakah gambar-gambar di AI itu boleh dijual? Boleh nggak dijual? Kalau saya sih merasa janganlah karena itu kan etis ya, bukan kita sendiri yang bikin. Tapi ya terserah lah. Ini kan banyak makanya masih masih ini ya kontroversi.
apakah itu kekayaan intelektual, apakah dia bukan, jadi boleh dijual. Ya, oke. Nah, ini kira-kira nanti ini ya. Nah, kita mulai praktek aja ya, teman-teman ya. Halo, halo teman-teman. Halo. Baik, Pak. Nah, Ya, sekarang ya, ya. kita sebentar, Lanjut, Pak, lanjut. sebentar. Saya coba kita buka yang ini ya. Sebentar. Kita coba yang menulis dulu ya. Oke. Apakah terlihat teman-teman? Terlihat teman-teman? Terlihat, Halo. Pak. Nah, Terlihat, ini. Bro. Terlihat. Nah, silakan kalau nanti sempat ya, buka aja di laptop atau komputer Anda, tulis saja Write Sonic. Ini kita diajarin mau bikin apa aja bisa. Ya, misalnya gini. Kita mau lihat apa nih ya? Ini hotel ya, perhotelan ya. Ya, Pak Abdul ya. Baik, Pak. Buatlah artikel tentang pelayanan hotel modern di Indonesia. Ya, oke, sorry. Kita klik yang ini ya. Oke. Sorry. Ada strategi pelayanan hotel di era modern. Tuh, lihat, teman-teman bisa lihat ya. Ya, halo teman-teman, bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Ya. Nah, kayak gitu, ini contohnya. Ini kalau pakai ini ya, kita misalnya coba lagi pakai yang gambar ya. Bentuk, sorry, sebentar. Yang gambar, sekarang kita pakai yang gambar. Bentar. Oke. Terlihat ya teman-teman ya? Belum? Belum ya? Belum. Masih belum? Tidak. Oke. Nah, udah kelihatan ya? Kelihatan ya? Iya, Bapak. Ya, udah. Oke, Mas, kira-kira mau nulis apa nih? Coba, silakan. Ada yang mau nulis nggak di sini? Saya yang Anda ngomong, saya ketikin. Coba Mas. Pak Abdul, saya harus ngetik apa Siapa? nih Pak? Coba ketik apa kira-kira? Baik. Security memberikan pelayanan di hotel. Oke, bentar dulu, sebentar. Petugas keamanan Petugas keamanan, bro. memberikan Pelayanan pelayanan ya di di hotel. Bintang modern 5. ya, Mungkin seperti itu. modern ya, Modern, bintang baik. 5. Yang Anda 3D, Profesor. 3D, oke Ya, ya. Terus landscape ya, format. Terus kasih mahakarya biar bagus. Terus baik. eh realistis.
foto. Hmm. Tinggal digituin Pak. Jadi tadi diikutin ya. Oke. Dia akan bikinin kita. Nggak, dalam waktu 1 menit, nggak sampai 5 menit Pak. Tapi cocok. Durasi Buat berapa lama biasanya? kenapa? Durasi pembuatannya, Bro? 1 menit? Ini lihat. Ini sebentar nih. Coba lihat lihat tuh. Udah langsung dipikirin ya. Keren nggak? Oh, Keren nggak Pak? Keren nggak? Ini petugas keamanan yang keren ya. Lu lihat. Keren nggak Pak? Keren wow, nggak? keren. Iya, iya, iya. Ya. Jadi tergantung kita mau pakai ini 3D ya. Tadi Anda pakai 3D. Tuh. Langsung dia terjemahin ke bahasa Inggris juga. Hmm. Ya. Misalnya ya. Saya pernah saya buat ini contohnya ya. Takut di atas bambu. Nah, saya pernah buat. Ah ini, oh sorry. Ini ada emang kadang-kadang ya itu tadi nggak sempurna ya. Nggak sempurna ini contoh-contoh yang udah pernah dibuat. Nih. Nah, ini ya. Jadi dari mulai pertama seorang perempuan Asia, jelas ya lebih detail ya. Seorang perempuan Indonesia atau berhijab, silakan Hmm. berada di atas bambu yang tinggi menggunakan pemotretan drone. Nah, itu hasilnya kayak gini. Oke ya. Nah, di kalau saya pakainya GPTS tadi ya, GPTS eh, 4. Tadi yang saya bilang, tadi kan ada ini ya. Ini dia sudah ini misalnya ya. Kalau Anda punya yang ini, nanti Anda bisa ada yang namanya writing. Nah, teman-teman nih luar biasanya ya. Supaya nggak ketahuan kalau itu buatan AI, ya. Ini luar biasanya nih. AI juga luar biasa. Dia punya yang namanya Humanizer Pro. Artinya, nanti dia akan memproses tulisan kita nih. Tadi kita bikin tulisan ya. Terus dia akan mengurangi kecurigaan kalau ini dibuat AI. Keren ya? Ini ada Humanis Pro dan AI Humanis Pro dan Humanis Pro ya. Ini ya. Ini kalau writing. Nah, kalau kita mau produktivitas tinggi, nah ini ada Canva, PDFi, diagram, Webpilot, ya. Terus kalau buat riset, ya ada konsensus, ada Scholar GPT. Ini kalau buat yang kuliah-kuliah nih ya. Eh, ini ada 200.000 resources ya dari Google Scholar dan macam-macam publikasi. Ini tinggal klik aja ya. Terus kemudian hasil PDF itu bisa kita menggenerate dari sebuah PDF tuh terus kemudian tolong dong ini rangkumannya apa? Nah, tinggal dibuat seperti itu. Itu kalau riset ya. Kemudian kalau programming ini ya bisa sekarang semuanya bisa. Ya Allah, dulu zaman saya kuliah belum ada gini ya. Ya, terus kemudian ini untuk education, oh di matematika ya, ini ada ini terus lifestyle nih ya. Tato, Anda dibikinin tato. Luar biasa ya. Eh ini eh, kelebihan dari ini ya. Nah, kalau Dale itu tadi ya, image ini ya, karton. Nah, ini juga bisa membuat karton. Tapi saya kecewa nih waktu bikin ini, teman-teman. Kecewa karena yang dibikinin lebih bagus daripada aslinya. Saya jadi malu, jadi saya nggak mau coba-coba lagi. Jadi tinggal gini, kalau ini ya, tinggal kita eh, oke, oke, ya misalnya gini, tinggal kita masukin aja, masukin foto kita nih yang mau kita mau ini ya, foto kita yang mau kita ubah. Mana ya foto saya? Saya jarang mau tersini. Oke. Ini eh, ini ya, Mas, teman-teman. Ini aslinya. Ini aslinya nih. Foto saya asli ini. Aslinya kayak gini. Oh, nggak kelihatan ya. Terus kita mau coba bikin dia jadi karton.
Ini aslinya kayak gini, makanya saya kadang-kadang malu ya. Ini aslinya, tapi kadang-kadang bisa berubah menjadi aneh gitu, lebih ganteng gitu. Saya makanya kalau kalau ini kurang begitu suka membuat karton seperti ini ya. Oke, bentar. Nah, jadi kayak gini. Gitu ya. Jadi eh, luar biasa semuanya bisa ini. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak untuk ini? Mungkin biar kita ini mumpung saya masih di di ini ya di AI. Oke. Mau praktek? Silakan. Pak Dion mau nulis apa Pak Dion? Nanti saya coba. Iya, saya mau nanya. Ya. Ini kalau misalnya buat apa namanya eh kayak buat foto-foto yang tadi itu, apakah menggunakan aplikasi, apa hanya menggunakan web saja gitu maksudnya? Web. Tapi bisa bisa di laptop, bisa di handphone juga. Dalai saya ada di handphone saya. Chat GPT saya ada di handphone. Jadi bisa langsung, nggak masalah. Yang penting chat GPT-nya dulu di ini ya. Oke, kita gampang deh, jangan pakai ini deh ya. Ini kan yang berbayar ya. Oke, kita yang gratis aja dulu. Kita yang gratis ya, Mas. Kita coba yang Oh gratis. iya. Nah, kalau tadi kan berbayar. Oke, nggak mahal sih. Oke, sebentar. Oh, di sini. Pak, maaf boleh tahu untuk Doll-E itu berapa Pak langganannya? Aduh, saya yang bayarin kantor, Ibu saya nggak nanya. Maaf Oh ya. oke, Tapi That's nanti okay. silakan di chat GPT jadiin plus GPT 4 ya. Ini kan C35 nih. Nanti ini 4 nih. Nanti ada berapa biayanya ya. Mohon maaf nih saya masalahnya di sini eh, cuman dari kampus ya. Jadi ya kalau kita gratis sih, jadi kita nggak tahu harganya malah. Oke ya. Kita coba yang sebentar belum ya, belum lihat ya. Oke, kita lihat lagi ya. Nih, oke, oke. Udah terlihat ya teman-teman ya. Halo teman-teman. Belum, Pak. Iya udah. Udah. Nah ini Terlihat. gratisan. Ini yang gratisan. Bing AI, silakan diklik aja www.bing.com, langsung image creators kayak gini ya. Ada namanya Copilot di sini. Sama nih, ya. Tinggal kita tulis, misalnya sorry, seorang chef, bener nggak sih? Hotel sedang melayani pembeli dengan makanan mewah dan mahal. Nah, tinggal di join ini, join. Ini kita lihat ya. Kita bisa habis ketemu gini, nih lihat karena saya sudah join, nanti dia akan membuatkan kita. Nah, nanti di sini setiap hari ada koin kita, ya. Paling 15 satu hari, ya teman-teman ya. Nah, jadi kan, ya enggak? Ya enggak, teman-teman? Ya, Sudah. jadi ini gratis ya. Dan satu hari dia 15 koin nih. Jadi kalau sekali bikin ini satu satu koin. Nanti besoknya kita gini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa dapat banyak gratisannya? Kira-kira gimana tuh? Kira-kira gimana? Banyaklah punya akun Gmail. Nanti gantian aja. Misalnya hari ini ada punya saya Indiwan UMN, satu lagi ini. Jadi saya bisa dapat 30. Ganti aja nanti di sini, diganti. Keren ya.
Nah, kalau silakan, ada yang mau bertanya? Monggo. Ini yang Saya mau gratis kan nanya. ya? Ya, Ini gratis ya? gratis. Gratis, Mas. Hmm, iya iya. Gratis. Jadi kalau yang tadi berbayar, tapi kalau ini gratis. Jadi kalau mau membuat ini, tadi juga Sonic, eh, tadi yang Sonic itu juga gratis, yang menulis itu ya. Ya, tadi kan sudah saya ini, Mas. Di materinya itu ada tuh beberapa yang bisa dibuka dan gratis. Ya, oke, Iya iya. oke. Nah ini kalau misalnya gini ya, ini kan tadi dia pakai ini ya, kita mau ganti, misalnya eh, formatnya landscape, terus Mahakarya Create. Nah otomatis nanti ini saya berubah Mas, teman-teman ya. Tuh jadi 13 tuh, paham ya? Jadi satu hari cuma 15, 15 bisanya. Tapi ya lumayan lah. Jadi ini luar biasa kalau kalau gini nah. Nah lihat. Aduh ini tapi belum bisa ya. Ya. Nah ini keren kan? Dia ngadep ke sana gitu ya. Tinggal kita download aja, silakan di download. Begitu. Oke. Nah, ada satu lagi yang mungkin informasi buat Anda kalau misalnya kita kehabisan. Oh, saya mau bikin ini deh. Eh, ini contohnya. Oh, apakah terlihat teman-teman? Belum ya? Mohon maaf. Belum, Pak. Oke. Hai Indi. Ya, ya. Bagaimana Anda ingin memulai? Pertanyaan dia udah kayak teman kita aja. Bagaimana akan memulai? Oh, saya mau bikin ini kan presentasi. Wah, saya mau presentasi pakai bahasa Indonesia. Tentang apa sih? Oh, pemanfaatan AI dalam bisa ya, dalam pendidikan. Pertama kita buat dulu garis besarnya. Ini kelihatan ya, teman-teman ya? Halo? Iya Pak, ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, terus kemudian tinggal setelah itu kita buat. Sorry. Oke. Oke, terus terus kemudian kembali, masuk kembali ya. Sorry. Memanfaatkan lagi ada masalah nih, biasanya nggak masalah. Terus dia oh, ini lagi masalah ya. Biasanya nggak masalah ini kalau untuk Gamma ini ya. Tapi ini mungkin lagi ada masalah. Nggak, nggak. Kadang-kadang kesulitan juga ya kalau misalnya gratisan ini tadi gratisan ya Mas. Oke, lagi ya. Kita coba lagi. Oke, sebentar. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita mau membuat tadi ya, kan tadi saya udah bilang di makalah saya. Nggak kelihatan, Pak.
Sebentar. Bentar. Oke. Ya, kelihatan ya. Jadi Iya. sebenarnya Belum kelihatan. belum? Sudah ya? Sudah. Oke. Malum nih kadang-kadang internetnya ini ya. Nah ini. Jadi yang kita lihat ya, yang pertama itu untuk bisa coba aja ya. Mojo juga bisa untuk bikin video, kemudian Photoshop, pengganti Photoshop itu Photopea ya. Terus pembuatan eh, naskah iklan tuh pakai Copy AI. Terus cari gambar dari Privy, terus kemudian CapCut ya, ChatGPT itu bisa ini ya. Nah, ini yang bisa dikerjakan nih teman-teman ya, tinggal ya dicatat aja nanti coba cek dulu di internet Anda ya. Silakan ini bisa dipakai. Terus untuk editingnya kita bisa pakai PixArt, bisa pakai VN, Lightroom dan macam-macam ya. Ya, jadi luar biasa ya. Oke, sekarang kita mau coba Remaker ya. Halo teman-teman, Remaker ya. Oke, Iya, Pak. sebentar. Remaker. Oke. Nanti, sorry, nanti kalau pertama kali pas Remaker nanti akan muncul gini dulu ya. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Ya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, tinggal diklik aja Remaker ya. Nanti kan gini ada 3 pilihan nih teman-teman ya. Ya, kita cari yang ini online ya, free, luar biasa free ya. Ini kalau ini mengubah video, ini mengubah kita ini aja, sorry ya, swipe now. Nah, jadi segampang itu. Ini unggah gambar yang kita eh, mau jadi ini nih, misalnya gini ya. Oke, misalnya saya mau mengubah. Oke, sebentar. Nah, misalnya ini ya. Terus saya mau cari foto saya mau pakai foto saya, bisa. Nih ya. Ini foto saya, ini juga hasil dari AI, loh. Lebih ganteng. Oke. Terus kemudian tinggal ditukar aja. Nanti hasilnya di sebelah kanan. Kayak begitu ya, gratisan ini gratisan sih. Kalau Anda mau lebih bagus, kalau dia tuh nanti beda ya. Jadi berubah wajahnya seperti wajah saya. Bentar, bentar. Apakah terlihat belum? Terlihat belum? Ya, sebentar. Jadi begitu teman-teman. Berubah ya, jadi kayak wajah saya ya. Tinggal ganti aja Kang Walid diganti jadi Indiwan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan, Mas, teman-teman? Luar biasa ya. Jadi AI ini sangat ini ya. Nanti bahannya saya kasih deh kalau ini ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Pak, itu tulisannya Kang Walid itu gimana nempelinnya ya? Oh, dibikin dulu. Oh, gini. Oke, kita mau bikin gitu. Bisa. Bentar ya. Nih, kan ini nih. Kang Walid. Jadi, sorry. Belum kelihatan ya. Mohon maaf. Sebentar. Habisnya dia bingung. Oke ya. Kita misalnya dipakai Bing dulu ya. Oke.
Tulis di sini, Bu. Di sini, ya. Seorang pedagang jamu tersenyum ramah menggunakan celemek ya. Apa ya, celemek ya? Bertuliskan Kang Walid sedang melayani pelanggan. Ini bagusnya dikasih close up ya. Sedangkan melayani pelanggan di warung jamu Omah Jamu misalnya ya. Nanti tinggal diganti aja. Great. Ini saya tadi teman-teman, saya tadi kan ini udah dipakai ya, tinggal 13 satu hari 15. Oke. Kita lihat dulu. Jadi kita coba. Dia lagi bikin. Lemahnya kalau pakai AI Bing ini, dia perlu waktu ya dibandingkan dengan DALL-E yang berbayar. Nah, keren kan? Ini misalnya kita pilih yang ini nih, ya. Harus sedetail itu ya. Iya. Wah, ini nggak kelihatan Kang Walidnya ya. Tapi di sini di belakangnya. Nah, tinggal di save dulu, download dulu, ya. Save as, ya. Jadi harus detail. Kalau nggak nanti akan ini ya, nih bisa gini, bisa gini. Kang Walid. Nah, ini ya teman-teman ya. Keren ya. Tinggal di download gini, oke. Ya, terus kemudian masukin ke ini. Terus, nah kita balik lagi, ya. Oke, terus kemudian remaker ya sebentar. Bentar, mana ini? Bentar. Remaker. Oh, nih dia. Nah, ini misalnya ya. Ini harus cari gambar Kang Walidnya di sini. Saya lupa naruh di mana Kang Walid saya nih. Saya lupa. Kayaknya gambar saya lagi. Oke, sebentar. Emang Dale agak mahal sih, tapi bisa pakai Bing AI ya. Kalau saya nggak mahal karena dibayarin sama kampus. Di kampus gratis. Jadi ya. Tapi kalau misalnya ini pakai Bing AI aja ya teman-teman ya. Bing AI juga lumayan. Kemampuannya lumayan bagus juga. Oke, sebentar saya cari fotonya. Nah, nih ketemu nih. Kang Walid ya. Oke. Oke teman-teman. Bisa ngeliat ya. Halo? Halo teman-teman. Bisa, bisa. Bisa, Pak. Nah, jadi tinggal digituin aja. Pak, Sorry. ya. Ini diganti dulu. Ini diganti tadi yang kita mau ya. Sorry, yang terakhir. Nah, ini. Oke, kita ganti ya. Sorry. Tuker ya. Aduh, oke. CNN. Oke, saya pakai. Dia nanti akan minta ini ya. Waduh, Anda sudah kehabisan waktu login. Nah, ini kadang-kadang persoalannya di sini ya. Lagi-lagi kita coba ya. Tukar satu kredit.
Saya masih punya 10 kredit. Jadi yang banyak aja ya bikin akunnya ya, teman-teman ya. Ini agak proses agak lama ya. Pokoknya. Ada pertanyaan lagi teman-teman mungkin sambil nunggu. Pak, saya Sidik Pak. Boleh bertanya Pak? Boleh silakan. Kalau misalkan foto nih Pak, foto saya nih dihapus backgroundnya dulu jadi PNG, terus si fotonya dibikin AI itu, biar nanti kalau mau buat poster-poster tinggal nempelin itu. Oh, itu pakai yang lain, Mas. Itu pakai Remini aja. Kalau Bing AI nggak bisa gitu, tapi Remini. Jadi kita mengubah foto kita dulu, ya. Remini berbayar sih. Kalau pakai Bing AI memang tidak bisa seperti itu ya. Prosesnya dia cuma membuat gambar buat kita, kemudian gambar itu kemudian di reface gini ya, remaker kayak gini. Itu beda lagi. Oke, sambil nunggu nih belum. Oh, susah lama ini. Ini. Nih lihat, keren nggak Mas? Kelihatan ya, Kang Walid ya? Keren Pak, keren Pak. Keren, Ya keren kan? Pak, keren. Ya. Ini gratis ya teman-teman ya, nggak bayar ya. Kalau tadi pakai Dale memang bayar. Tadi Kang Yosep bilang 300.000 per bulan. Waduh, saya juga baru tahu tuh. Mohon maaf nih. Karena biasanya dosen mah gratis sih di kampus, jadi kita aman-aman aja. Ternyata mahal juga ya. Oke, gitu ya Itu Pak, teman-teman. beda- Gampang ya Mas. bedanya dosen sama konten kreator Pak. Harus Kenapa? mikirin modal dulu. Kenapa Mas? Nggak kedengeran? Iya, Hmm? apa bedanya konten kreator sama dari akademisi itu Pak. Jadi kita harus mikirin modalnya dulu gitu. Oh iya, iya. Enggak, saya kan, mohon maaf, saya kan cuma memberikan ini aja ya. Tapi tadi kalau kita sudah punya ChatGPT yang plus ya, itu otomatis semuanya dapat tadi ya. Hanya tapi kalau misalnya kita punya keterbatasan, kita pakai yang gratis-gratis aja dari Bing AI. Ini lumayan, ini Bang Bing AI loh, ini gratis ya. Iya Nah, Pak, iya Pak. Ya itu terima kasih banget Pak udah diarahin ke, ya, ya. maksudnya Wah, modalnya gratis dulu nanti kalau udah Nah, banyak betul. menghasilkan sesuatu kita yang Baru bayar. jadi yang penting kemampuan kita membuat kata-katanya. Tadi nanti di makalah saya itu kan ada kata-kata apa sih yang bisa membuat foto lebih bagus gitu ya. Ini kan kalau kayak gini menjual nggak nih Mas? Menjual banget ya. Ya tinggal Menjual diganti Pak, aja sangat di menjual Pak. warung jamunya diperbaiki tuh, bisa pakai yang lain. Kang Walid terus bawahnya apa pakai bahasa Indonesia. Nah, ini kelemahannya AI itu ya kan nggak semuanya mirip gitu ya. Kata-katanya dia kadang-kadang di bahasa apa ini ya. Nah, kita bisa perbaiki itu. Itu ya, teman-teman. Nah, ada satu hal yang mungkin belum pernah ya. Mudah-mudahan sih udah pernah. Oke. Tiga ratus ribu per bulan, bener Kang. Ya, pakai akun sharing nih. Ada ini nih pakai saya pakainya Del 2 sih. 300.000 per bulan. Tapi kalau bisa pakai akun sharing harga 100.000 per bulan. Keren deh. Tapi kalau misalnya belum belum bisa, ya pakai Bing AI dulu ya. Oke. Ini satu hal lagi, kalau kita kesulitan untuk sorry, kita misalnya kehabisan misalnya, oh kita pengen punya email temporary. Eh, Bentar ya Mas. Oke. Nih ya teman-teman, kalau misalnya
saya pengen banyak nih. Kan kalau itu terbatas ya, Bing AI itu 15 ya, satu hari ya, teman-teman ya. Halo? Tuh. Nah, makanya kita bisa bikin yang ini, email temporary. Jadi banyakin aja email temporary-nya. Nah, gini ya. Sudah lihat ya? Aduh, yang nggak bayar aja. Nah, nih ya. Ini bisa di sini nih. Klik aja temporary email. Nanti kita bisa membuat emailnya banyak sehingga translate ke bahasa negara lain pakai apa ya dalam video pemasaran. Waduh. Sebenarnya ada translate lagi ya, tapi saya memang nggak ke arah itu ya untuk translate saya enggak. Cuman kalau kita pakai Bing AI, semua bahasa bisa termasuk bahasa Indonesia ya. Jadi kalau ke bahasa lain saya belum coba sih ya. Oke. Oh, sudah diingatkan waktunya ya. Oke, ini ya silakan ini ya mungkin itu aja mungkin eh, ini bahannya saya kirim kemana nih bahan saya, Mbak? Nanti boleh dikirim ke WA Pinterest dulu. Pak siapa? Emtre. Ya, Oh, Pinterest. ya udah nanti saya kirim. Kalau teman-teman tertarik nanti bisa minta dari Emtre. Begitu aja mungkin ya. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan, tapi yang tetap kita harus semangat ya, semangat membuat konten. Oke, oke Mbak. Mau sebentar untuk off cam sebentar ya, Pak. Ya, oke. Siapa? Makasih. Baik, terima kasih Pak Indiawan atas pemaparan materi yang luar biasa. Tentunya banyak sekali ilmu maupun pembelajaran yang kita dapatkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ini Sebelum sebentar, saya ada teman saya nih, Pak Jo Sengdi. Halo Pak Jo Sengdi. boleh silakan. Halo, teman mantan wartawan Antara nih. Teman Hmm, saya dulu. Luar biasa Pak Jo Sengdi. Apa kabar Pak? Nggak terdengar Pak suaranya. Ya, dia nggak ini. Oke Pak, oke Mbak, silakan Mbak. boleh saya lanjut lagi. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, izin saya memberi info untuk webinar pada pagi hari ini merupakan free webinar yang mana Bapak Ibu kami berikan akses gratis untuk bisa mengikuti webinar pada siang hari ini. Namun apabila Bapak Ibu ingin klaim sertifikat, maupun materi akan benefit siang hari ini, mohon izin kami sebesar 25.000. Jika memang ingin kapan dari benefit webinarnya, ini boleh ataupun melalui link presensi yang akan kami berikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau bisa bertanya di kolom chat. Nanti akan langsung dibantu jawab oleh Bapak Indiawan. Saya bacain ya. Boleh Mbak. Silakan yang ingin bertanya. Saya bacain dari Mas Dion Wahyu Bramanto. Pak Indiwan, kapan ada pelatihan gratis lagi di Zoom? Oke, nanti tinggal diatur sama AM3. Saya senang aja. Ya, Iya, oke. untuk Oh, yang lainnya di Sahid. eh, Sorry. Mas, Mas Dion anaknya Mas Sahid. Tuang Iya, bodoh. iya. Iya. Itu dia kenal baik sama saya itu dia mantan teman saya di Antara ya. Di Antara kan ya? Iya, iya. Heeh. Gimana kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah baik. Aduh, luar biasa dulu dia sangat ini ya, bapakmu itu sangat kreatif gitu ya waktu di sana. Iya. Iya.
Mantap. Ternyata dunia sempit sekali ya, Mas. Dia udah gede, Pak. Hah? Dia udah gede. Keren ya. Dulu. Iya lucu banget. Aduh, alhamdulillah. Salam ya buat Mas Sahid ya. Salam juga buat keluarga semuanya. Sehat selalu. Amin. Rahayu, Aduh, Pak Iwan. dulu Main masih kan kecil. sama Pak Iwan. Iya, Iya. saya kehilangan Pak Indi, Iwan. Pakai pengundur diri segala ini. Tapi Iya itu masa lalu lah, masa lalu. sama Pak Iwan nih ya. Ya. Ini Oke. tinggal Dion yang maju nih. Oh, Mas Said ya. Alhamdulillah Mas Said. Nanti Dion harus kapan-kapan maju. kita ketemu ya. Eh, Oke. ya. Ada pertanyaan? Monggo silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, silakan boleh bertanya. Atau mau langsung bertanya langsung juga boleh di open Boleh. mic-nya Bapak Ibu, biar langsung dijawab dengan Bapak Iwan. Ayo silakan. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Pak Josengdi. Halo. Suaranya nggak terdengar, Pak. Oke, kayaknya nggak ada yang bertanya nih, Mbak Rika. Apa Joseng? Pak Joseng? Apa, Bos? Ya, Bos. Aduh, bagus sekali, Pak. Eh, terima kasih. Ya, harus belajar banyak. Ini gaptek, ini udah loncatannya jauh ya teknologi. Iya, betul. Saya juga belajar, Pak. Saya juga udah pensiun, saya juga. Saya udah Jadi, pensiun Pak, dari tentara ini. mau berbagi gratisan lagi. Alhamdulillah. Semakin berkah lah kalau banyak gratisannya. Iya. Nanti akan berkembang sendiri. Mulai dengan Iya. apa? Sosialisasi. Oke, Semoga Bos. Pak Indiman ya, Ya, makasih. punya teman maju terus berkarya. Aman. Itu, Pak. Sip, Masih muda. mantap. Makasih Pak Jasengdi. Baik, Bapak Bu. Mas apa ingin bertanya? Apa? Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, untuk mengakhiri webinar pada siang hari ini, mohon untuk Bapak atau Ibu untuk on cam kembali untuk pengambilan sesi dokumentasi di akhir. Boleh untuk di on cam sekali lagi kameranya. Ya, saya hitung sampai 3 ya Ibu, Bapak. Berikan senyum terbaik kalian. 1, 2, 3. Oke, boleh kayak Ini, gini, Pak Indiawan. kompeten. Ini Pak Jo, kompeten. Nah, gini. Kan berkompeten. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada trainer Pak Indiawan pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk mengikuti webinar siang hari ini. Sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya. Sehat selalu. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri webinar pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.